Halo teman-teman yang pintar, kembali lagi bersama saya Melani dalam kuliah Manajemen Patient Safety kepada mahasiswa Akademi Keperawatan Motoriwaya tingkat 2 semester 3. Pada kegiatan belajar ini, mereka belajar mengenai manajemen patient safety dengan menggunakan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum mengenai beragam mana konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan pembelajaran di dalam kurikulum yang beragam. Penerapan metode belajar kali ini yang saya pilih yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar supaya mereka lebih fleksibel mengemukakan pendapat dengan kasus yang disampaikan dengan berdasarkan materi dan tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini, mahasiswa diberikan kasus dan mereka menganalisa, kemudian mereka memberikan tanggapan atau mereka memberikan reaksi atau respon atau bagaimana bila mereka menjadi perawat, pasien atau keluarga pasien. Pada kesempatan ini, saya menerapkan pembelajaran dengan lebih fokus kepada materi yang diajarkan dengan menghasilkan keterampilan yang lebih produktif atau sesuai dengan yang terjadi di lapangan berdasarkan teori dan bagaimana mereka mengaplikasikannya. Pembelajaran kali ini saya menggunakan metode atau tahapan teknik pembelajaran teknik Feynman, di mana menentukan topik berdasarkan mata kuliah manajemen patient safety tentang topik yang ingin dipelajari dan membagi mereka dalam kelompok, kemudian fokus pelajari materi tersebut. Nah, dengan mengajarkan atau menjelaskan kepada mereka tentang hal yang terjadi, misalnya dari teori dan keadaan di pasien, apa yang akan kita lakukan atau bagaimana mereka berpikir kritis untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dengan cepat dengan waktu tertentu. Kemudian cek kembali bagaimana apakah mereka bisa menjelaskannya dengan baik dalam presentasi kelompok dan teman-teman memberi tanggapan. Dengan demikian pembelajaran ini belajar 3 kali, yaitu pertama saat mendapat kasus, berdiskusi mengatasi masalah, kemudian saat menyampaikan pada teman-teman dalam presentasi, dan juga pada tahap yang terakhir yaitu mereka menganalisa kembali apa yang mereka presentasikan dan teman-teman memberi tanggapan. Halo teman-teman yang pintar, terus dukung channel Belajar Pintar ini dengan like, subscribe, dan komen. Nah, pada pembelajaran bersama pada mata kuliah ini, saya dapat melihat bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Pada saat mereka belajar, mereka menyampaikan ide atau pemikiran yang mereka miliki dengan pendapat mereka yang sangat kreatif. Dan mereka berpikir kritis seperti dalam teori menurut Jensen tahun 2011 berpendapat bahwa berpikir kritis berarti proses mental yang efektif dan handal yang digunakan dalam mengejar atau belajar pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia. Kemudian ada 5 langkah konkret yang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis telah diterapkan oleh mereka saat mereka berdiskusi dan membuat kesimpulan dari masalah yang dihadapi atau dari studi kasus yang diberikan, dan mereka mau berpikir sangat baik dengan mengikuti langkah yang seperti menjadi lebih tahu bagaimana memfokuskan masalah, kemudian memahami proses mental berpikir mereka, bahwa ternyata mereka memiliki kemampuan atau keinginan untuk belajar lebih baik. Kemudian mereka mempertimbangkan juga dari studi kasus yang ada bagaimana langkah ke depan. Dan mereka dalam diskusi kelompok, mereka belajar mendengarkan pendapat teman-teman dan mereka memberikan pendapat, serta berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka memaparkannya ke teman-teman atau menyajikan dalam presentasi dengan hasil evaluasi dari fakta yang ada.
Dalam pembelajaran manajemen safety dan keselamatan pasien, manajemen patient safety, di kelas ini mereka juga diajarkan untuk berpikir kritis dalam keperawatan. Berpikir kritis ini merupakan keterampilan perawat untuk menguji berbagai alasan secara rasional sebelum mengambil keputusan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan. Nah, berpikir kritis dalam asuhan keperawatan memberikan jaminan keamanan untuk memenuhi standar pelayanan, di mana mereka memilih hal yang tepat, efisien, efektif. Meskipun dalam proses pembelajaran, tetapi dapat dilihat bahwa mahasiswa ini memiliki peluang untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dengan mengikuti pendidikan ini, diharapkan akan menjadi hal untuk melatar belakangi mereka untuk berpikir kritis. Dalam mengikuti pendidikan tinggi, penerapan profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan sangat penting untuk menjadi jaminan bagi perawat dalam menunjukkan hasil atau keberhasilan dalam aktivitasnya nanti saat menjadi perawat profesional. Ada 3 pendekatan teoritis yang digunakan dalam kajian tentang berpikir dan memecahkan masalah. Nah, ada teori pertama yaitu teori stimulus respon yang berdasarkan pada konsep berpikir atau proses asosiatif. Nah, pada saat mereka belajar, terlihat bahwa mereka dapat memberikan respon dari stimulus yang ada, yaitu studi case, dan mereka dapat memberikan atau membuat langkah demi langkah atau bagaimana mereka mengatasi masalah yang dihadapi atau kasus yang dipelajari tersebut. Pada diskusi manajemen patient safety ini, tampak bahwa mahasiswa Akademi Keperawatan Matuariwaya ini dapat berpikir dengan kritis atau berpikir secara kritis. Pertama, mereka mengidentifikasi permasalahan dari pertanyaan yang ada yang disampaikan sebagai tugas kelompok. Kemudian mereka mengumpulkan data, pendapat dan argumen di dalam diskusi. Berdasarkan itu mereka membuat analisa dan mengidentifikasi berdasarkan pendapat yang ditemui. Dari hal itu mereka menyusun hal signifikan, mereka membuat keputusan atau kesimpulan dan mereka mendiskusikannya bersama, kemudian mereka menyajikan di kelas. Melihat cara berpikir mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dan mengatasi masalah, ada teori Watson dan Glaser mengenai komponen dalam berpikir kritis. Dalam komponen ini mereka meliputi pertama menarik kesimpulan, di mana saat diberikan studi kasus, anak-anak segera menarik kesimpulan, tujuan dari diskusi ini adalah apa. Kemudian mereka memberikan asumsi. Dari asumsi tersebut mereka membuat materi untuk disampaikan dalam diskusi kelompok ini menjadi presentasi. Kemudian mereka menafsirkan informasi yang ada dari teori, kemudian diaplikasikan dalam praktek, dan mereka menganalisis argumen teman-teman dalam kelompok diskusi itu. Komponen berpikir kritis ini digunakan sebagai tolak ukur mereka dalam berpikir. Membahas tentang manajemen patient safety, tetapi saat ini dari sudut pandang berpikir kritis dalam keperawatan. Nah, apa saja manfaat dari berpikir kritis? Pertama, melalui berpikir kritis, maka mahasiswa akan memiliki kemampuan lebih baik untuk memecahkan suatu masalah atau problem solving. Kemudian mampu mengambil keputusan lebih cepat dan tepat atau decision making, atau mengambil keputusan efektif dan efisien. Kemudian dari mengambil keputusan, mahasiswa mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, ini adalah manfaat dari berpikir kritis dalam keperawatan, tapi aplikasinya dalam mata kuliah manajemen patient safety. Dengan demikian, mereka dapat mempelajari satu pelajaran dengan cara yang berbeda. Kemudian, lebih mudah untuk menemukan
peluang dan gagasan baru. Pada saat mereka melakukan diskusi kelompok, maka terlihat keaktifan dari semua anggota dan mereka memberikan pendapat yang kreatif, unik, dan sangat bagus. Nah, pada pembelajaran manajemen patient safety ini, mereka diajarkan untuk membuat mereka perlu dan harus belajar berpikir kritis. Siapa tahu di kemudian hari informasi ini akan berguna. Demikian mereka akan lebih terbuka pada pemikiran orang lain dan pada sudut pandang yang berbeda atau pendapat yang berbeda. Hal ini baik dalam proses pembelajaran sehingga menjadi modal saat mereka bekerja nanti dan membuat mereka lebih percaya diri. Saat mereka presentasi, diberikan kesempatan bagi teman-teman yang lainnya untuk berpikir kritis juga, misalnya dengan mendengarkan secara aktif. Kemampuan mendengarkan orang ini berbeda-beda, karena ada orang memiliki kemampuan mendengarkan dengan mencermati, tetapi ada kemampuan mendengarkan dan tidak mencermati. Kemudian mahasiswa berpikir kritis karena mereka mempertimbangkan segala kemungkinan. Contohnya tadi ada kasus mengenai kesalahan pemberian obat dalam diskusi mereka. Kemudian ada pertanyaan yang menyatakan kapan akan menyampaikan info apabila pasien sudah pulang. Nah, dengan demikian dapat diperhatikan bahwa mahasiswa memiliki pada diskusi tadi mereka memiliki kemampuan untuk berpikir bukan hanya pada masalah yang disampaikan, tapi bagaimana mengatasi masalah dan bagaimana respon terhadap masalah yang ada. Pada saat mereka mempelajari atau memahami masalah atau studi case yang diberikan, mereka juga mengidentifikasi informasi yang relevan dengan masalah. Kemudian mereka merencanakan solusi, menarik kesimpulan, dan mengevaluasi solusi yang dibuat dan mencari alternatif dalam penyelesaian masalah. Dari kuliah keperawatan manajemen patient safety tadi, kita dapat melihat bahwa pada pembelajaran tadi di kelas merupakan pembelajaran yang membuat mahasiswa berpikir lebih kritis lagi dengan memahami apa yang disampaikan, kemudian mengolah dalam diskusi kelompok, dan bagaimana nantinya bila ditemukan pada kasus di klinik atau di pasien secara real. Terima kasih mahasiswaku yang hebat. Hari ini Anda telah menyelesaikan kuliah atau kita belajar bersama-sama, membagikan ilmu dan kalian mendapatkan studi case dan menyelesaikannya. Saya Meilani merasa bangga pernah mengajar di kelas kalian dan kalian sungguh hebat dan luar biasa. Maju terus Akademi Keperawatan Mutu Riwaya, jayalah selalu Indonesia, dan tetap semangat dalam belajar karena pada semangat belajarmu yang akan menentukan masa depanmu. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan hikmat dan pengetahuan, sehingga apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal di saat bekerja nanti, menjadi perawat yang hebat, perawat yang menolong sesama, sesuai dengan visi misi Akademi Keperawatan Mutu Riwaya yang didirikan oleh Mr. Jordan. Jayalah terus Indonesia dan tetap semangat, tetap memperjuangkan cita-cita dan masa depan kamu, karena di tiap kerja kerasmu yang menentukan masa depanmu. Buatlah orang tuamu bangga dan jadilah perawat terbaik dimanapun kamu berada. Jangan lupa untuk mendukung terus channel Belajar Kreatif yang ingin pintar belajar tiap hari. Teruslah bersemangat, bekerja dengan menggunakan pemikiran yang kreatif, hebat, dan juga menggunakan hati untuk merawat pasien setulus hati dengan heart
dan dengan tangan yang sepenuh hati, kuat dan menerima setiap perbedaan dan memberikan pelayanan yang tulus menjadi bekalmu di masa depan. Jangan lupa untuk terus berkarya, belajar setiap hari, kembangkan ilmu yang kalian pelajari, karena pembelajaran di kelas hanya pembelajaran sedikit dan yang belajar banyak adalah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran akan terus berlanjut meskipun kalian sudah selesai di bangku kuliah. Jangan berhenti untuk terus mengembangkan prestasi, tetap semangat dan jadilah perawat teladan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada kuliah selanjutnya, pada materi review kuliah di kelas dan materi training dan materi belajar lainnya. Salam sehat selalu, Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih hebat. Bye.